Lanjut cerita, perubahan sikap Septiani. Pria itu menyambut kehamilan Septiani dengan sangat gembira. Di sisi lain, Septiani harus memikirkan cara untuk menghapus masa lalu kelamnya. Ia tak mau jika sampai ayah dari anak yang sedang dikandungnya itu mengetahui borok-borok perjalanan hidup Septiani. Dalam kondisi hamil, dia tega melancarkan kekejiannya. Tak peduli balasan apa yang akan ia terima di kehidupan lain nanti. Dia berjalan menghampiri Rusin yang tengah duduk di dalam lemari tempat Septiani biasa mengurungnya. Anak itu tengah tertidur pulas di sana. Mungkin baginya ruang gelap dan sempit adalah tempat yang nyaman karena ia telah terbiasa merasakan sunyi tanpa kehadiran ibunya. Sesekali anak itu menangis saat merasa rindu pada Mboyem. Septiani menjambak rambut balita itu. Ia merontak karena terkejut dengan cengkraman tangan ibunya. Wajahnya memerah, tangisnya hampir saja pecah, namun tanpa rasa peduli. Dengan sengaja, Septiani membenturkan kepala itu ke dinding hingga anaknya begitu kesakitan. Lalu ia pun mencekik leher Rusin, melilitnya erat hingga nafas putranya tersenggal-senggal. Belum merasa puas, Septiani membanting anak itu ke lantai hingga darah bercucuran dari setiap lubang di kepalanya. Dan yang paling miris, Septiani melakukan hal sekejam itu pada darah dagingnya sendiri dengan wajah datar. Tak ada raut ekspresi apapun di sana. Badan Rusin menggeliat-geliat di bawah sana. Dari matanya terlihat jelas air mata mengalir tanpa henti. Septiani melangkah pergi menuju dapur dan mengambil linggis berserta cangkul yang biasa digunakan ayahnya untuk mengubur anak-anak hasil hubungan mereka. Dia kembali dan segera mencongkel geladak-geladak kayu di bawah ranjang. Kletak! Bunyi paku-paku yang terangkat dari papan-papan itu. Segera ia mengerat Rusin lebih dekat dengan makam para saudaranya, namun tak langsung menguburnya. Septiani terlebih dahulu memutilasi tubuh balita itu. Ia menggenggam erat dan mengangkat gagang cangkulnya tinggi-tinggi. Crok! Ayunan mata pisau cangkul itu mendarat tepat di leher Rusin hingga kepalanya menggelinding, bergulung-gulung di sudut ruangan. Daster, wajah, dan badan Septiani dipenuhi oleh muncratan darah segar putranya. Crok! Lagi-lagi ayunan tangannya berhasil membelah pilah anaknya hingga terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Lengan, kaki, perut, dada, dan kepala. Setelahnya ia baru mengubur hasil belahan tangannya itu. Jeroan anak tak berdosa tersebut ikut hancur berantakan. Bahkan sisa-sisa makanan yang masih diproses dalam lambungnya pun berceceran macam muntahan. Septiani menggali lubang dan memasukkan seluruh bagian tubuh Rusin, menutupnya kembali dan memaku papanya dari atas. Bukan rasa bersalah, Septi justru merasa puas dengan lega karena tak perlu lagi memusingkan apapun. Ia menatap kaca, lihat dirinya sendiri yang berlumuran darah sambil mengelus perutnya. Beberapa bulan berlalu setelah pembunuhan itu, Septiani juga telah resmi menjadi istri kedua kekasihnya. Mereka berdua diam-diam melangsungkan pernikahan sah di belakang istri pertama, Handoko. Iya, nama pria itu adalah Handoko, pengusaha kaya yang kelak menjadi ayah Juni. Istri pertamanya bernama Julianti. Awalnya memang Julianti tak mengetahui apapun tentang permainan gila sang suami bersama wanita lain di belakangnya. Namun, lambat laun ia mengetahui kenyataan pahit itu. Ia begitu kacau dan merasa harus membalaskan dendam. Saat Juni berusia setahun, Julianti pernah menyuruh beberapa orang untuk menculik anak itu dan menghabisi Septiani. Namun semuanya gagal karena Handoko selalu menggagalkan niat buruk istrinya. Tak hanya sekali dua kali ia meneror, mengancam dan hendak berbuat buruk. Menurut gue wajar, karena itu sangat manusiawi. Mana ada seorang yang ikhlas dibohongi dan suaminya direbut seperti itu.
Apakah kalian tahu penyebab utama Septiani bunuh diri saat anaknya Juni berusia 9 tahun dulu? Tentu karena ia mendapat ancaman dari Julianti. Perempuan itu mengancam akan membunuh Juni jika madunya tak segera mati. Bukan hal sulit bagi ibu tiri Juni untuk membunuh Juni. Jelas sangat mudah karena anak itu tak ada dalam pengawasan Septiani. Sedangkan saat itu Septiani tengah melarikan diri, bersembunyi menghindari rasa takut dan bersalah yang menghampirinya. Baru-baru sosok arwah seorang anak yang telah dibunuhnya dahulu sering muncul dan menghantuinya. Kenapa tak dari dulu saja Septiani dihantui arwah Rusin? Karena baru saat Juni mulai tumbuh besar saja Septiani menjadi berubah. Ia jadi memiliki perasaan keibuan yang teramat sangat. Ia yang dulu begitu keji dan tak memiliki hati karena apa yang sejak awal tertanam di dalam hatinya itu berubah menjadi wanita lemah lembut yang mengerti arti keluarga. Arwah anak-anaknya yang merasa tak mendapatkan keadilan akhirnya mulai menyerang pertahanan hati Septiani yang melemah. Begitupun dengan rasa bersalahnya pada Handoko suaminya dan Juni putrinya. Ia merasa hina, merasa kotor. Ia adalah manusia berumur dosa yang tak dapat diampuni begitu saja. Ia merasa telah membodohi suaminya yang tak tahu menahu perihal kekejiannya di masa lampau. Ia pun memilih menyingkir dari kehidupan kedua orang yang begitu disayanginya. Saat hilang dahulu, ia sebenarnya pergi menemui sahabatnya, gadis yang anggap saudaranya perempuannya sendiri. Tentu saja Desi. Ia hendak menitipkan Juni pada Desi. Ia sangat mempercayai Desi. Ia yakin seburuk apapun sahabatnya itu, sehina apapun pekerjaan yang digelutinya, gadis itu akan menjaga putrinya dengan baik. Ia tak akan khawatir Juni menjadi wanita penghibur atau apalah. "Dek, aku mau minta tolong ke kamu," ucap Septiani membuka pembicaraan. Desi menoleh. Ia serius mendengarkan kata-kata Septiani. "Aku mau kamu nemuin Mas Han. Aku pengen kamu yang ngurus Juni," ucap Septiani tiba-tiba. Desi yang tengah merokok tersedak karena ucapan Septiani barusan. Ia tak mengerti arah pembicaraan itu. Lagi pula, sejak Septiani datang dan menumpang di tempatnya, Septiani tak pernah menjelaskan mengapa ia datang ke kediaman Desi walau Desi menanyakan alasan itu ratusan kali. Tiba-tiba saja Septiani datang dengan barang-barangnya dan bilang ingin menumpang untuk sementara. Ia juga melarang Desi memberitahu suaminya jika Septiani ada di sana. Awalnya Desi berpikir mungkin ini masalah sepele. Ia kira Septi tengah bertengkar dengan Handoko dan memutuskan kabur tanpa membawa anak mereka. Namun ternyata semuanya salah. "Hah? Maksudmu apa?" "Aku ngurusin anakmu, Mbak." "Apa-apaan, bapak ibunya masih pada hidup kok nyuruh aku ngasuh," ujar Desi seakan tak percaya mendengar kata Septiani barusan. "Aku serius, Dek. Aku benar-benar minta tolong ke kamu. Besok tolong kamu temuin Mas Han. Bilang aja aku yang nyuruh kamu," pungkas Septiani. Ia menyuruh Desi untuk menemui dan bekerja pada suaminya, menggantikan posisinya dalam mengasuh dan menjaga Juni, mengisi kekosongan sosok ibu pada hari-hari Juni.